Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Wildan Suyuti selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Muamalah. Perkenalkan, saya Malik Fajar. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari Bapak Ahmad Wildan Suyuti, yaitu tugas UAS yang bertema Khosob. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi bagi seorang murid tentang istilah Khosob. Nah, dari pengertiannya Khosob sendiri, dalam ilmu tafsir, kata Khosob berasal dari kata khosoba yakhsibu khosban, yang berarti mengambil secara paksa dan dolim. Terus secara harfiah, khosob adalah mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan dengan bermaksud menguasai hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar, meskipun mempunyai niat akan mengembalikannya. Sedangkan secara istilah, khosob berarti menguasai harta orang lain tanpa izin pemilik. Khosob ini dilakukan secara terang-terangan, hanya saja tanpa pengetahuan pemiliknya. Nah, mungkin bisa dibedakan antara khosob dengan pencuri. Kalau khosob itu lebih ke terang-terangan. Kalau orang yang mencuri itu dengan sembunyi-sembunyi. Terus selanjutnya ada hukum khosob. Hukum khosob sendiri termasuk dalam hukum yang berat atau dosa. Dikatakan berat karena orang yang meminjam barang tersebut wajib mengembalikan barang yang ia pakai di tempat semula dalam kondisi utuh seperti semula, tanpa berkurang suatu apapun. Nah, ini diambil contoh, misalnya si fulan mengambil sandal di depan masjid. Nah, dia wajib mengembalikan di tempat semula. Bahkan ada beberapa pendapat bahwasanya jika mengembalikannya tidak sesuai tempat semula, dia akan mengganti 2 kali lipatnya. Ada juga yang berpendapat wajib bagi orang yang menggosok tersebut mengganti biaya yang sepadan jika memang terjadi kerusakan atau kekurangan pada barang yang sudah ia pinjam. Nah, terus selanjutnya ada dasar hukum khosob. Sudah diterangkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biya ilal huka milita kulu fariqom min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan bermaksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan yang dosa, padahal kamu mengetahuinya. Nah, itu adalah salah satu dasar hukum khosob, dan sudah jelas dalam Al-Quran itu sudah kayak melarang kita untuk menggosok, karena menggosok itu sendiri adalah perbuatan yang dosa. Terus selanjutnya ada tanggung jawab gosok. Mungkin seseorang yang menggosok barang milik orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia gosok, dan orang itu harus berkonsekuensi. Yang diterima penggosok adalah berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain. Di antara tanggung jawab lain yang harus diterima orang yang menggosok, yaitu yang pertama, ia mendapat dosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Yang kedua, jika barang tersebut masih utuh, wajib dikembalikannya dengan secara langsung.
Yang ketiga, apabila barang tersebut hilang atau rusak karena dimanfaatkan, maka ia wajib dikasih denda atau ditakzir. Terus selanjutnya yang terakhir ada hikmah dilarangnya gosok. Gosok termasuk perbuatan yang dilarang Allah dan Rasulnya. Tentu di balik sebuah larangan pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Eh, di antara hikmah dilarangnya perbuatan gosok antara lain, yang pertama, harta atau harta benda milik orang lain dapat terlindungi dari gangguan orang lain. Yang kedua, manusia tidak sembarangan menggosok harta milik orang lain. Yang ketiga, manusia akan merasa jera dan ngeri jika akan menggosok lagi. Uh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak pas atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.